Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Matematika Mudah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal KSN, Kompetisi Sains Nasional atau tahun sebelumnya disebut dengan OSN, untuk jenjang SD tingkat kabupaten kota. Tanpa perlu berlama-lama, langsung kita bahas dari nomor 1. Balok kayu berukuran 20 x 10. Jadi ini ada balok kayu, kemudian dengan panjang 1,5 meter, dari sini ke sini 1,5 meter, ada 9 balok kayu, berarti sudah tepat tadi. Ini 3 tumpuk, berarti ada 9. Kemudian diikat, ini ada tali ya, jadi ini tali pertama, kemudian ini diikat ke depan, tali kedua, kemudian diikat oleh tali yang ketiga ya, jadi ada 3 tali. Kemudian masing-masing ikatan memiliki kelebihan panjang 5 cm untuk dililit, maka panjang kawat yang dibutuhkan adalah ya, jadi kita cek dulu dari kawat yang pertama. Kita lihat kawat pertama ini untuk ikatannya membentuk persegi panjang ya, jadi ini ke bawah kemudian tembus ke sana membentuk persegi panjang, maka kita sama saja dengan mencari kelilingnya, 2 kali panjang tambah lebar, dimana panjangnya adalah yang ini 60, kemudian lebarnya adalah yang ini 30, jadi ini 60 kemudian lebarnya 30. Jadi totalnya 2 kali 90, 180. Lalu kawat kedua. Kawat kedua yang ini berarti sama, dia membentuk juga persegi panjang, cuma panjangnya yang 150 ya, dari sini ke sini 150. Lalu tingginya adalah 30 ya. Jadi 2 kali 180 jumlahnya dikali 2, 360. Lalu kawat ketiga. Kawat ketiga ini sama dengan kawat pertama, jadi langsung saja sama dengan kawat pertama 180. Nah, masing-masing kawat ini ada 3 kawat, masing-masing kawat harus diberi kelebihan panjang 5 cm untuk melilitnya. Jadi kita tambah 5. Nah, sisa dijumlahkan, ini dengan ini kan 360 tambah ini jadi 720, terus lilitannya ya, lilitannya 3 kali 5 15, jadi 720 tambah 15 735 cm. Jadi jawabannya 735 cm. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Sebuah meja belajar segi 6 disusun, dipasang 6 kursi, jika 2 dapatkan maka dapat dibentuk 10 kursi dan seterusnya. Jadi ini ada beberapa model ya, jadi di setiap sisi dari segi 6 ini ada 1 kursi, tapi kalau digabungkan berarti di bagian tengahnya tidak ada kursi ya. Jadi kalau dia ada 10 segi 6 yang dirapatkan memanjang, berapa maksimal kursi yang dapat dipasang? Jadi di sini kelihatan untuk pola yang pertama atau meja yang pertama, 1 meja dengan 2 meja, ini double ya, ini enggak usah. Nah, di sini kelihatan untuk 1 meja, di sini ada 2 ya. Kemudian untuk 2 meja di sini jadi 4. Nah, otomatis nanti kalau ada 3 meja, tambahan meja di sini pasti ketambahan 2 lagi, ya. Jadi pada saat 10 meja, di bagian, anggap ini bagian atas dan bawah akan sama ya, atasnya itu akan ada sebanyak 10 kali 2 meja, jadi ada 20. Terus bagian bawahnya juga sama, ada 20 meja.
bagian kiri dan kanan otomatis hanya ada satu meja, kiri kanan. Jadi ada 2 meja, jadi totalnya adalah 42 kursi ya, maksudnya ya, sorry ya. Jadi ada 42 kursi. Mudah ya. Jadi kita lanjut saja langsung ke nomor 3. Ani dan Budi pergi membeli buku di toko Pak Dirman naik sepeda. Budi melaju dengan kecepatan rata-rata sampai di toko 15 menit. Ani hanya mampu dengan kecepatan, ya berarti dalam posisi ini si Budi tiba di toko Pak Dirman lebih cepat daripada si Ani. Berapa lamakah Ani menunggu Budi? Harusnya Budi yang menunggu Ani ya. Kita cek saja. Yang pertama kita harus cari jarak. Jarak adalah kecepatan kali waktu. Jadi kita hitung si Budi dulu. Jaraknya berapa? Jaraknya kan pasti sama ya, karena mereka menuju tujuan yang sama. Kecepatannya Budi di sini 30 km per jam. Kemudian dalam waktu 15 menit, waktunya 15 menit, berarti harus diubah ke jam ya. 15 menit sama dengan 15 per 60 jam, sama dengan 1/4 jam. Jadi kali 1/4 jam ya, jadi satuannya harus sama saat dimasukkan ke dalam rumus. Jadi di sini nanti dapat 30 per 4 jam, kilometer, sorry ya, kilometer. Karena jamnya sudah mati, jadi 30 per 4 kilometer, jadi sekitaran 7,25 ya, 7,5 ya, 7,5 kilometer. Nah sekarang kita cek berapa lama Ani sampai ya di sana dengan kecepatan 25. Jadi kita cek waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ya, jadi di sini jaraknya 7,5 km, kita bagi dengan kecepatannya 25 km per jam. Ya, jadi ini bisa diubah tadi ya, sebenarnya di pecahannya supaya tidak ribet bisa juga diubah di sana. Nah, di sini supaya mudah kita sederhanakan, sama-sama bagi 25. Bagi 25 1, bagi 25 jadi koma ya. Bagi 25 jadinya 0,3 alias 3/10 jam. Nah ini kita ubah ke menit, 3/10 kali 60 menit, maka dapatlah coret-coret 18 menit. Jadi dia ditunggu di sana ya selama 18 menit, kita kurangkan dengan 15 menit, jadi selama 3 menit ya, kira-kira seperti itu ya. Mudah juga untuk nomor ini. Kita lanjut. Doni, Joko, Genta, dan Peter bermain matematika, menulis angka pecahan positif, kemudian memberikan kepada 3 temannya. Menjumlahkan semua pecahan yang diterima, dan jika jumlahnya tidak bulat harus mengurangi pecahan positif sehingga nilainya menjadi bilangan bulat terbesar. Oke, jadi kita disuruh menjumlahkan 23/8 ditambah dengan 0,125, kita ubah ke pecahan biasa, dijumlah dengan 25%, kita ubah ke pecahan biasa per 1000 ya, 125 nya karena 3 angka di belakang koma. Oke, di sini kita sederhanakan, ini 1/8. Kemudian kalau mau sama-sama per 8, ini sebenarnya 1/4, jadi nanti dia 2/8.
Jadi kita sisa jumlahkan, totalnya jadi 2, 3/8 tambah 1/8 tambah 2/8 jadinya 6/8 atau 23/4. Jadi supaya dia jadi bilangan bulat positif, kita harus kurangkan 3/4 supaya jadi 2. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah 3/4. Oke ya, mudah juga ya. Lanjut. Bilangan 9 sampai 15 diletakkan pada segi 6 seperti pada gambar. Jika jumlah 3 bilangan yang segaris sama, maka jumlah bilangan tersebut 9 di tengah. Oh, berarti ini mudah saja. Supaya jumlahnya sama, berartiin dengan ini kan, 25 25 25. Ya, jadi jumlah 3 bilangan yang memenuhi kondisi tersebut berarti 9, kita acak saja misalnya di sini 10 dengan 15. Pasti totalnya 19 tambah 15 34. Kita letakkan yang lain juga di sini. Misalnya 11 dengan 14, kemudian 12 dengan 13. Pasti jumlahnya semua tetap sama, yaitu 34. Oke, masih mudah, kita lanjut. Diagram batang berikut menunjukkan kondisi di kampung, jumlah penduduk kampung dengan tahun. Ya, jadi kita cek saja di sini mana gambar yang sesuai dengan angka-angkanya ya. Berarti yang tertinggi adalah yang 2018, yang paling akhir tertinggi. Kita cek yang ini 2018 tertinggi, berarti ini salah, ini juga salah karena ini sama. Ini lebih tinggi yang B, padahal yang 2016 ya, padahal harusnya yang paling tinggi 2018. Selanjutnya sisa diagram A dan B ya. A dan B kita cek mana yang sesuai. Di sini bedanya ini lebih di bawah daripada yang ini. Kalau ini lebih di atas daripada yang ini. Nah, kita lihat, kita cek 2017 itu lebih di bawah daripada 2015. Berarti ini yang benar, ini salah. Jadi yang jawaban tepat adalah yang B. Diagram B. Mudah ya, mudah sekali ya. Kita lanjut lagi. Hasil data penilaian akhir semester. Modus. Oh, modusnya 7 muncul berapa kali? 1, 2, 3 kali. 8 2 kali. 5 1 kali. 6 1 kali. 9 2 kali. Berarti yang paling banyak yang 7. Jadi modusnya adalah 7. Gampang ya. Kita lanjut. Isilah petak ACE dengan angka 4, 7 dan 9. ACE. Petak B dan D diisi dengan operasi tambah, kurang, kali dan bagi. Jika kelima diisi dengan angka dan hitung berbeda, maka nilai minimum, nilai terkecil dari hasil operasi tersebut. Ini ada diberi contoh 4 tambah 7 kurang 9 ya. Jadi 11 kurang 9 2. Nah, kita disuruh cari sendiri contoh yang pas sehingga hasilnya paling minimum, nilai hasilnya yang diminta ya. Ya, supaya minimum tentunya harus melibatkan kurang karena akan membawa ke negatif, berarti kali dan kurang yang akan kita pakai supaya negatifnya berkali-kali lipat ya, kira-kira seperti itu. Jadi supaya muncul negatif berarti 7 kurang 9 dikali ya, berarti supaya ini
jarak yang terbesar dikali, atau 7 kali 9 kali min 3. Kita coba-coba saja beberapa kemungkinannya di sini yang mungkin. 9 kali 7, 4 kurang 7 kali 9. Nah, ini kayaknya yang paling kecil, karena ini kan harus dikalikan dulu. Jadi negatif 63, sehingga jawabannya negatif 59. Ya, jadi kita kalikan dua angka yang terbesar, tapi nantinya harus negatif. Jadi angka terkecilnya yang positif. Nah, tidak akan ada yang lebih kecil lagi dari ini. Jadi jawabannya negatif 59. Selanjutnya diketahui ABCD garis FE sejajar dengan CE. Luas daerah ABCDEF adalah 366, maka CD adalah. Oke, jadi ini bentuk trapesium siku-siku ya. Seandainya ini lurus, trapesium siku-siku, nanti bisa dicari luasnya. Berarti luas ABCDEF itu sama dengan luas trapesium yang besar, yaitu ADEF. Ini B ya, ini E, ini F, dikurangi dengan luas segitiga ABC. Nah, seperti itu. Nah, kita cek dulu segitiga ABC ini. Ini ada yang mencurigakan. Kalau di sini 9, berarti di bawah sampai di sini juga 9, maka di sini bisa dipakai Pitagoras untuk menemukan panjang ini dan tinggi ini. Oke, jadi dengan Pitagoras kita ambil segitiga ini untuk mencari tinggi. Berarti yang sisi miring yang mengurangi ya. Berarti yang 15 kuadrat dikurangi dengan 9 kuadrat. Nanti akar 225 dikurang 81, jadi akar 144, jadi 12. Nah, tingginya 12. Berarti kita cari yang ini lagi dengan Pitagoras, cari alasnya. Sisi miringnya yang 13 ya, 13 dikurangi dengan yang tingginya, jadi 169 kurangi 144, akar 25 sama dengan 5. Jadi di sini 5. Oke, jadi kita sisa cari yang ini berapa, anggaplah itu X. Itu yang ditanyakan di soal panjang CD. Nah, kita masukkan semuanya ke dalam rumus. Jadi 366 sama dengan luas trapesium ADEF /2 kali jumlah yang sejajar, yaitu AD dengan EF, dikali dengan tinggi trapesiumnya yaitu AF, dikurangi dengan luas segitiga ABC yaitu 1/2 kali ini saya 1/2 kali alasnya AC kali tingginya B, misalnya di sini BR tingginya ya. Nah, kita sisa substitusi nilainya masuk. AD-nya, nah AD ini AD tambah EF ya. EF-nya yang ada 9. AD-nya ini baru ketahuan 9 tambah 5. X-nya belum ada. Jadi 9 tambah 5 tambah 9 tambah X kali AF. AF-nya 25 dikurangi 1/2 kali AC kali BR. AC-nya tadi 9 tambah 5 14 kali tingginya 12. Jadi ini sudah bisa diproses. Ini kita coret saja dengan ini ya. Jadi 366 sama dengan 1/2 kali jumlahnya ini 18 tambah 5 23 tambah X kali 25 sama dengan 14 kali 6. Kurang ya di
sini, sorry, kurang. Kemudian 366 ini kita pindahkan saja jadi tambah ya di sana supaya mudah. Kedua ruas ditambah ini hasilnya berapa? Hasil kalinya 84 ya. Jadi tambah 84 sama dengan 25 kali 1/2, 25 per 2, 23 tambah X. Jadi sudah mendekati jawabannya 450 ya. Jadi ini kedua ruas kita kali 2/25 supaya di sini dia habis 23 tambah X. Kita bagi 1 dengan 18, 19 atau berapa ya, 25 sisa 200 ya, 18 kali 2 36 sama dengan 23 tambah X. Berarti X nya 36 kurangi 23, berarti jawabannya adalah 13 ya. Agak panjang, tapi karena dijelaskan makanya panjang. Sebenarnya bisa dipersingkat perhitungannya ya. Beberapa perhitungan boleh dipersingkat. Oke, kita lanjut. Di nomor 10, Pak Amir membeli rumah di sebuah perumahan. Dana rumah Pak Amir adalah sebagai berikut. Ini lantai 1, lantai 2. Kemudian di soal selanjutnya sebenarnya ada keterangan bahwa luas lantai 1 ini 36 meter kuadrat. Ditanyakan berapakah luas dana lantai 2 ya. Jadi gambarnya di sini kalau mau dilihat di lantai 1 sebenarnya rumahnya ini cuma sampai di sini. Jadi ini di total jadi 800. Kemudian ini 45 00. Sementara untuk lantai 2 lebih panjang. Ini 9.200, sedangkan di sininya sama 4.500. Jadi kalau mau dibandingkan antara luas denah lantai 1 dan lantai 2 itu sama saja. Kita bandingkan ukurannya ya. Lantai 1 kan 800 kali 800 atau 8.000 ya. Ada 8.000 kali 4.500 dibagi yang lantai 2 9.200 kali 4.500 ya. Ini boleh mati, kemudian ini juga mati, sehingga lantai 1 banding lantai 2 itu sama-sama bagi 4, 20 banding 23. Nah, jadi kalau lantai 1 luasnya 36, maka ini 36. Berapakah luas lantai 2? Jadi dengan perbandingan ini kita akan temukan jawabannya. Ini dengan ini boleh bagi 4, 5 dengan 9, sehingga kita bisa kali silang. 5x sama dengan 9 kali 23. Jadi sisa dibagi 5 nanti 207 bagi 5 jadi 41,2/4,4 ya cm kuadrat. Jadi jawabannya 41,4 cm meter kuadrat ya. Kok rumahnya jadi cm, meter kuadrat. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini sudah ya. Ini maksudnya tadi. Lanjutan soalnya. Nomor 11. Bilangan prima terkecil yang lebih dari 350. Kita cek 351. Ya, ini jumlahnya 3 tambah 5 tambah 1 itu 9.
habis dibagi 3. Jadi dia bukan bilangan prima. Bilangan prima itu harus hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Ini bisa dibagi 3, jadi dia tidak termasuk. Setelah 351 itu 353. Kenapa kita tidak cek 352? Karena dia genap. Bilangan genap selain 2 pasti bukan prima. Nah, 353 ini kita cek, kita bagi 2 tidak bisa, bagi 3 jumlahnya 11 tidak bisa, bagi 5 tidak bisa, bagi 7 tidak bisa, bagi 11 33, sisa 23 tidak bisa, 13 26, sisa 93 tidak bisa, bagi 17 34, sisa 13 tidak bisa. Ya, jadi kita cek sampai akar mendekati akar 353. Kalau 17 kuadrat sepertinya sudah mendekati, tapi kita cek saja 19. Kalau 19 berarti 1, sisa 4, 5, 6. Tidak bisa. Jadi ini 353 sudah pasti bilangan prima, karena 19 kuadrat itu sudah lebih dari 353. Oke, kita lanjut. Diketahui bilangan 4 angka A, B, C, D semuanya tidak nol. A, B, dan B, C adalah FPB dari, dengan A, B, dan B, C adalah FPB dari B, C tambah C, D dikurangi 2. Bilangan 4 angka terkecil dari A, B, C, D tersebut. Jadi supaya dia angka terkecil sebenarnya ambil 1111 ya, itu sudah pasti terkecil. Tetapi ini tidak memenuhi syarat karena FPB dari A, B, B, C, berarti kalau ini A, B, C, D, FPB dari 11 dan 11 harus 1, harus bukan 1 ya, harus selisih 2 karena FPB A, B, dan B, C dikurangi 2 dari FPB B, C, dan C, D. Jadi ini FPB nya 1, sedangkan B, C, dan C, D nya dia juga selisih 1. Jadi harusnya ini supaya masuk akal ini 1, kemudian ini 3 seharusnya ya. Jadi kita cek yang kira-kira menyebabkan selisihnya 2, yaitu 1 dan 3. Jadi kita sisa cek, coba-coba yang memungkinkan dari yang terkecil mulai dari 1111. Jadi kalau 11 kita ambil supaya bisa FPB 3, berarti yang kelipatan 3 1 2 2. Oh iya. Jadi kita coba 11 supaya ABBC nya tetap 1, 12 dengan 11, kemudian 21. Ini sepertinya kalau ini A, B, C, D, maka untuk AB dan BC FPB nya 11 dan 12 adalah 1. Nah, jadi 11 dan 12 cuma boleh dibagi 1, itu FPB nya. Lalu untuk BC dan CD nya berarti 12 dan 21. Nah, ini cuma bisa bagi 3 ya, ini yang tepat. Jadi jawabannya adalah 1121. Ini kan bisa bagi 3 ya, jadi FPB nya 3. Kita lanjut lagi. Saat liburan ke Jakarta, Kiara membeli miniatur Monumen Nasional. Tinggi miniaturnya, lalu tinggi Monas sebenarnya, skalanya. Skala itu peta banding sebenarnya. Dalam hal ini miniatur.
miniatur banding sebenarnya. Miniaturnya di sini 15 cm, sementara yang sebenarnya 132 meter. Ini harus sama-sama dalam cm, jadi kita kali 100 supaya jadi cm. Lalu skala harus dalam 1 banding. Jadi ini bagi 15, ini juga kita bagi 15. Jadi 13200 kita bagi 15, yang bisa 120, sisanya 120 lagi, berarti 8, habis, nolnya masih ada, jadi 1 banding 880. Oke, jadi termasuk mudah untuk soal ini. Selanjutnya tentukan nilai X, Y, Z ditambahkan pada data berikut. Jadi ini ada data ukuran baju, kemudian saya sudah perjelas soalnya di sini ya karena kurang jelas. Yang X adalah ukuran S. Jadi kalau diminta ini dalam bentuk persen, maka kita jumlahkan dulu semua ini. Jumlahnya 30. Jadi kalau yang S diubah dalam persen berarti 6/30 ya, seperti itu, kali 100%. Ya, seperti itu ya. 6/30 kali 100%. Nah, tetapi di sini kita cek karena yang diminta X tambah Y tambah Z, kita langsung jumlahkan saja yang S, M dengan XL. S, M dengan XL kita jumlahkan frekuensinya 6, 8 dan 4. Jadi totalnya adalah 18. Nah, 18 ini yang kita langsung per 30 lalu kita kali 100%. Ya, jadi mati nolnya 18 bagi 3 6 kali 10 berarti 60%. Boleh juga cari satu-satu yang 6/30 dulu, lalu 8/30, lalu 4/30. Lalu dijumlahkan persennya, jadi nanti tetap dapat 60%. Mungkin resikonya mungkin di koma-koma, nanti di bagian ini koma dengan ini, sehingga kemungkinan bisa keliru, bisa saja jawabnya nanti kalau tidak dibulatkan jadinya 59,99 ya, padahal di situ harusnya kan komanya mungkin nanti 0,67 dengan 0,33, jadi tetap ketemu ke 60. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Bilangan palindrom adalah bilangan yang sama jika dibaca dari depan dan dari belakang. Jadi contohnya ada 111, 121 dan seterusnya. Berapa banyak palindrom 3 angka yang bisa disusun? Jadi kita coba untuk 1 dan 1, tengahnya ini kita bisa isi dengan 1, tidak apa-apa double kan, yang penting dari depan sama, dari depan dan belakang sama, 1 2 3 4 5 semuanya bisa masuk, jadi sudah ada 5. Untuk 2 dengan 2 tengahnya juga bisa diisi, itu berarti ada 5 lagi. Untuk 3 dan 3, 4 dan 4, terus 5 dan 5 juga pasti seperti itu, boleh masuk. Jadi 5-nya ada 5 kali, jadi totalnya ada 25 bilangan palindrom ya. Jadi logikanya seperti itu. Selanjutnya diminta mencari volume IBCJ LFGK. IBCJ LFGK. Nah, jadi bangun ini adalah trapesium prisma ya, prisma dengan alasnya yang ada di depan dan tutupnya yang di belakang, jadi dia prisma trapesium.
Jadi kalau diminta volumenya berarti kita harus cari luas alasnya, yaitu 1/2 kali yang sejajar IB dengan LF kali tingginya, berarti yang ini BF, lalu kita kali dengan, karena rumusnya kan luas alas kali tinggi ya, ini luas alasnya sudah ada, tinggi prismanya yang BC. Nah inilah yang akan kita cari. Nah ukurannya belum lengkap ya, di sini yang baru ada IB tidak ada, LF juga tidak ada, yang BF yang ada. Jadi ini belum ada. BF nya tingginya berarti sama dengan garis CG, tingginya ada 12. Lalu tinggi BF tinggi BC, tinggi apa prismanya yang BC berarti ya, berarti 20. Nah, jadi ini kita harus cari dulu IB dengan LF. Nah jadi kita coba cari, diketahui panjang LI 15. Oh ini 15. Nah berarti kita pakai Pythagoras lagi di sini. Ini 15 kan, ini tingginya tadi 12 ya CG, berarti yang di bawah ini pasti 9. Ini sebelumnya kan ada Pythagorasnya, 15, 12 dan 9. Kemudian perbandingannya IB banding EL 1:3. Nah, berarti EL yang ini dengan ini sama panjang ke sini, jadi ini 1:3. Oh, berarti kita cari kalau ini totalnya AB nya tadi berapa, 25 dikurangi 9 untuk dapat jumlah ini dengan ini, karena ini 9 di tengah, jadi 25 kurang 9 sama dengan 16. Jadi jumlah dari IB dengan yang di sini adalah 16. Jumlah perbandingannya 1:3, totalnya berarti 4, setara dengan 16. Nah, 16 cm. Maka di sini kisah kali 4 saja, di 12 dengan 4. Nah, jadi di sini IB ini 4 cm, ini 9 cm, ini 12 cm. Nah, di sini 12 cm, berarti ini pasti panjangnya ini dengan ini 13 cm. Maka kita sudah bisa ketemu IB nya 4, lalu LF nya 13 ya. Jadi sisa ini yang kita lanjutkan, 1/2 dengan ini bisa jadi 6, di 17 kali 6 kali 20. Nah, jadi 17 kali 6 102 kali 20, jadi 240. Jadi jawabannya 20/40. Oke, lumayan ya. Perhatikan pola bilangan berikut. Nilai A adalah berapa? Jadi kita coba kerjakan. Oh, ini dekat dengan 182764 125. Nah ini bilangan-bilangan kubik, 3/3, 4/3 dengan 5/3. Nah lalu bilangan kubiknya ditambah 1, karena ini 2, dari ini tambah 1, 8 tambah 1, 27 tambah 1, 65 tambah 1, 125 tambah 1, berarti di sini 6, ini kan 1 kuadrat 2 kuadrat, berarti ini 6. Nah maka di sini 2 1 6 tambah 1, jadi
216 tambah 1 sama dengan 217. Ya, lumayan mudah. Selanjutnya, 3 buah mesin pompa mampu beroperasi terus-menerus kecuali saat isi bensin. Dia akan ke saluran pembuangan. Mesin 1 5 jam sekali, 6 jam sekali, 11 jam sekali. Setiap itu mereka berhenti sejam. Jadi mesin tersebut beroperasi mulai Selasa jam 7 pagi. Ketiga mesin bersama-sama kembali. Oh, berarti ini KPK dari 5, 6, dan 11. Tetapi karena ada mereka berhenti 1 jam setiap kali 5 jam atau 6 jam dengan 11 jam, maka kita cari KPK dari 6, 7, dan 12. Karena ini kita tambah masing-masing 1 dengan waktu pengisian bahan bakarnya, bensinnya. Jadi KPK nya ini kalau dicari berarti 84 jam. Jadi mereka akan bersama kembali pada 84 jam kemudian. Oh, tapi ini harus dikurangi 1 jam karena tadi kan kita tambah 1 jam. Padahal mereka bersama-sama di sini tidak termasuk dengan pas pengisian bensinnya yang 1 jam. Jadi kita kurangi 1 jam, jadi 83 jam. Ya, kita sisa cari 1 hari kan 24 jam, jadi 83 ya. Kita bagi 24 dapat 39 11 ya, 72 11/24. 3 hari 11 jam. Jadi dari hari Selasa tambah 3 hari menjadi Jumat. Kemudian dari jam 7 tambah 11 jadi 18. Jadi Jumat jam 18.00. Oke, jadi itu jawabannya. Selanjutnya nilai rapor ini nomor 19 ya, sudah mendekati terakhir. Nilai rata-rata rapor 24 siswa 7,6. Nilai rata-rata kelas 6 ada 2 siswa pindahan, rata-ratanya naik. Berarti siswa pindahan ini menyebabkan rata-ratanya naik 0,2. Dari sebelumnya 24 jadi 26 siswa. Jadi kita boleh langsung kali 26. Jadi 5,2. Jadi satu anak itu nilainya 5,2. Kita kalikan karena diminta jumlah nilai 2 anak, berarti kali 2. Jadi 10,4 ya nilai 2 anak yang baru pindah. Jadi kita boleh cek ini, kalau 10,4 ditambahkan ke 24 kali pakai rata-rata gabungan, pasti jawabannya sama. Kita lanjut. Nomor terakhir ya, nomor 20. Kita cek di sini. Bianca akan membeli 3 ikan hias dengan masing-masing harga. Jika ia memiliki uang 80.000, ia ingin membeli 6 ekor. Banyak cara membeli agar uang kembaliannya paling sedikit 10.000. Berarti harga ikan tidak boleh lebih dari 70.000. 70.000 batasnya ya, supaya kembaliannya 10.000. Nah, untuk kemungkinan 6 itu berarti formasinya atau kemungkinannya bisa saja beli 5 4 ya, 411. Ini jumlahnya 6. 2 sudah tidak bisa, berarti 312. 312
321 berarti ya. Kemudian kalau beli 2 berarti 21 3 jumlahnya 6, kemudian 222, kemudian 231. Kalau beli 1 yang ini berarti 114, 123, 132 dengan 141. Jadi ini semua ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 10 kemungkinan yang mau kita cek. Jadi kemungkinan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemungkinan A, kalau 4 kali ini berarti kalau kali 2 15.000, berarti kalau kali 4 berarti 30.000. Terus ini beli 1, ini beli 1 berarti tambah 37 lebih. Oh, ini masih boleh. Kembaliannya masih ini karena belum dapat 70, belum sampai 70 ya. Jadi maksimal 70, tidak boleh lewat. Kemudian yang kemungkinan B 312, kalau beli 3 ini berarti 21.500. Terus beli ini 1 berarti 12.500, beli ini 2 berarti 30. Jumlahnya ini 64, berarti masih boleh. Kemungkinan C 321, kalau 3 21.500 tadi. Kemudian beli 2 berarti 25.000, kemudian beli 1 15, berarti totalnya 61.000, masih boleh. Yang D 213, beli 2 berarti 15 tambah 12.500 tambah 45 karena beli 3. Ini jumlahnya 670. Oh, ini sudah lewat. 21 tidak bisa ya. Jadi ini sudah lewat karena ini totalnya sudah 72.000. Nah, jadi kita cek lagi yang E 222, 312 tadi sudah. Yang D berarti yang gagal ya. Nah, terus yang 222, kalau 2 berarti 15.000, 25.000 dengan 30.000. Ini pas ya, pas ya, pas 70, berarti yang E boleh. Terus yang F 231 15.000. Terus kalau 3 ini 336 38 500. Kemudian 1 15.000. Nah, ini 56 60 lebih. Nah, ini boleh. Yang G 114, kalau belakangnya 4 berarti 460.000. Ah, ini tidak mungkin. Yang G ini tidak mungkin karena sudah yang harga 15.000 ada 4 saja sudah 60.000, tambah harga yang lain sudah pasti lewat. Yang H 123 berarti patokannya yang belakang saja 45.000 tambah 25.000. Nah, ini juga sudah 70, belum termasuk yang pertama. H juga tidak bisa. I 132 7.500 25 32.000 tambah 40.000. Oh, tidak bisa. Yang I juga tidak bisa. Yang J 4 kali 12.000 50.000 tambah 15.000 tambah lewat, berarti yang boleh hanya 5. Jadi yang lain tidak bisa. Jadi 5 cara saja, yaitu A, B, C, E, F. Oke, jadi seperti itu cara mengeceknya ya. Jadi selesai sudah pembahasan 20 nomor soal
KSN tingkat kabupaten kota. Semoga teman-teman semuanya, adik-adik, ada yang tembus sampai ke provinsi, dan selamat mempersiapkan diri untuk tingkat provinsi. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.